Mulai. Mana siapa? Etika. Ya, Pak. Ya, ya boleh, Pak. Sudah boleh ya? Ya, Eh, Kalau bisa ini ya, di screenshot untuk daftar hadirnya, terus nanti dikirim ke Ibu Fahira dengan ke mana? Ke Pak Wayan ya, ke Prodi. siap, Pak. Iya. Iya, oke. Ya, kita mulai ya. Jadi kuliah pertama kita berupa pengantar yang mungkin mencakup beberapa aspek dalam statistik non parametrik. Apa yang perlu kita bahas pada malam ini atau kuliah pertama, yakni variabel dan hipotesis. Ada hal yang penting dalam pembahasan ini, karena kita ini manajemen konstruksi ya, yang ambil punten. Iya, Bisa, Pak. bisa, Manajemen. bisa didengar ya? Bisa? Iya, Pak. Jelas? Bisa. Iya. Oh, bisa. Jelas, Pak. Oh, jelas. Iya. Jadi biasanya kita berhadapan dengan orang-orang. Jadi konteks non-parametrik ini karena biasanya kita berhadapan dengan orang, berhadapan dengan hal yang mungkin tidak selamanya material atau kebendaan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan statistik non-parametrik untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam konteks manajemen konstruksi. Nah, pokok bahasan kita dalam hal ini biasanya yang pertama variabel dan hipotesis penelitian. Ini terkait dengan bagaimana kita melakukan studi di manajemen konstruksi. Kemudian tingkatan skala pengukuran. Jadi hal-hal yang ada dalam keilmuan manajemen konstruksi itu biasanya butuh pengukuran. Kemudian jenis statistik non-parametrik dan pengenalan dan penggunaan perangkat lunak atau yang kita kenal dengan software. Selanjutnya, Kita mau kue. Jangan biar minum tidak apa. Febrianti suaranya. Belum mau bikin, tunggu sabar. Masih mau bikin, sabar. Ana Febrianti suaranya. Merek di botol umum. Ya Allah. ya. Gimana deh? Ibu anak, tapi ibu anak suaranya boleh di. Ya, selanjutnya Misi ibu anak, tapi ibu. kita mengenal yang namanya statistik deskriptif dan Ibu anak. inferensial ya. Nah, jadi kalau kita berbicara statistik deskriptif ya, itu ada beberapa hal, yakni tendensi sentral atau biasanya ke mean rata-rata ya, tendensi kecenderungannya. Kemudian kita juga bisa memperoleh yang namanya ukuran variabilitas. Biasa kita kenal dengan indeks keragaman, ya. Kemudian bisa juga kita memperoleh yang namanya posisi relatif suatu data
ya dalam statistik deskriptif. Tapi ada juga statistik yang terkait dengan inferensial. Ini yang sangat terkait dengan pengambilan keputusan, yakni parametrik dan non-parametrik. Statistik ini biasanya kita butuhkan untuk melihat, bahkan untuk menguji hubungan antar variabel atau bagaimana kita menguji perbedaan antara variabel tertentu dengan variabel lainnya. Jadi kita bisa memahami bahwa ada statistik yang sifatnya deskriptif dan inferensial. Inferensial ini sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ya. Jadi Anda nanti sebagai orang yang pengambil keputusan dalam konteks manajemen konstruksi itu membutuhkan statistik inferensial baik parametrik maupun non-parametrik untuk menentukan hubungan-hubungan antar variabel atau untuk menguji perbedaan-perbedaan antar variabel. Artinya dalam hal ini, kalau kita berbicara hubungan biasanya kita perlu mengetahui bagaimana suatu sistem itu bekerja. Ya tentunya kalau secara teknis dia biasanya dalam bentuk kausalitas. Kausalitas ini bisa kita maknai dengan suatu hal yang mempengaruhi atau terdampak atau berdampak. Jadi biasanya orang sering sebut dengan faktor. Jadi ada sesuatu yang sebelumnya atau di depannya yang mempengaruhi apa yang terjadi atau sesuatu peristiwa yang berdampak pada masa yang akan datang. Nah, sangat penting pula bagi kita untuk mengetahui bahwa di dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam manajemen konstruksi, kita juga tetap terkait dengan ketidakpastian yang akan datang. Ketidakpastian yang akan datang. Nah, makanya di dalam ilmu-ilmu teknik itu, aspek ketidakpastian itu adalah satu hal yang menjadi perhatian. Nah, termasuk di dalam bidang keilmuan manajemen konstruksi pada program teknik sipil. Anda sering melihat mungkin kalau pada saat menganalisis struktur ada yang disebut dengan undeterminate, sesuatu yang tidak tentu, ya, sesuatu yang tidak tentu. Apa yang perlu kita pahami di sini bahwa masa depan itu tidak tentu. Tidak ada orang yang dapat memastikan masa depan atau masa yang akan datang dengan sesuatu kepastian yang betul-betul sempurna. Oleh karena itu kita membutuhkan statistik untuk memprediksi dengan menggunakan peristiwa-peristiwa di masa lalu untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang. Selanjutnya, apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu fungsinya untuk menggambarkan data pada sampel penelitian ya. Jadi dia hanya sebatas pada data pada sampel penelitian. Kemudian statistik ini juga
merupakan bentuk wujud deskripsi data yang bervariasi, yang bisa kita hitung dari tendensi sentral seperti rata-rata, median, modus ya. Kemudian ada ukuran variabilitas seperti varians, deviasi, standar, sampai dengan posisi relatif misalnya. Dengan cara persentil skor Z-nya ya. Statistik deskriptif itu biasanya dalam bentuk angka-angka. Seperti yang ditampilkan dalam gambar, grafik, dan diagram. Dengan demikian, maka biasanya statistik deskriptif itu berfokus pada kesimpulan tentang sampel. Jadi lingkupnya hanya pada sampel yang kita lihat, yang bisa kita interpretasi. Kemudian, kalau statistik inferensial itu, dia bertujuan dan berfungsi untuk menguji hipotesis. Jadi untuk menentukan apakah dugaan kita itu benar atau keliru, atau tidak seperti apa yang kita duga. Datanya biasanya dianalisis dan digeneralisasi pada tingkat populasi. Jadi biasanya kita ngambil sampel, misalnya, atau proses sampling, untuk mengeneralisasi populasi. Di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau deskriptif biasanya pada sampel, maka statistik inferensial itu sampel dianalisis untuk mengeneralisasi populasi. Mungkin itu. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Etika mau bertanya. Ya, mangga. Silakan, silakan. Pak, tadi Bapak jelaskan tentang statistik inferensial. Nah, bagaimana cara kita membedakan parametrik dan non-parametrik dalam mengambil data? Bentar. Bentar ya, kita belum masuk. Kita baru di statistik inferensial. Nanti akan bisa dijawab parametrik, non-parametrik ya. Mari kita lanjutkan. Ini Ana ini hadir nggak? Ada Ana? Ana Febrianti? Hadir Pak, hadir. Oh hadir. Angki? Si Angki, handphonenya mungkin ya, yang hadir. Itu penyakitnya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan statistik inferensial parametrik. Penggunaan parametrik mensyaratkan ya dipenuhinya sejumlah asumsi. Jadi kalau parametrik ada asumsi yang dia syaratkan berkaitan dengan karakteristik sampel maupun populasi. Jadi mungkin ke parametrik, non-parametrik ini tergantung dari syarat. Yang pertama, kalau dia parametrik, maka sampel ditarik secara random dari populasi yang berdistribusi normal. Yang harus Anda tandai di situ, random dan berdistribusi normal. Normal itu, berdistribusi normal itu selalu merupakan sifat alami. Sifat yang memang sudah seperti itu secara alami. Yang kedua, tanda daripada parametrik, observasi dalam sampel bersifat independen satu sama lain. Jadi mereka parametrik itu bersifat observasi dalam sampelnya bersifat independen ya. Kecuali observasi dari sampel yang sama secara berulang. Apa artinya? Satu sampel memiliki peluang satu kali untuk menjadi sampel.
Kemudian variabel sampel diukur dalam skala interval atau rasio. Adanya varian yang sama di antara kelompok sampel yang dibandingkan. Selanjutnya, yang kelima, variabel dalam sampel berdistribusi normal. Jadi kalau kita menggunakan parametrik, maka tabel yang kita gunakan adalah tabel distribusi normal ya. Jadi distribusinya normal. Kemudian, mari kita lihat. Kalau dia non-parametrik, ya, itu diindikasikan oleh satu atau lebih dari asumsi statistik parametrik itu gagal dipenuhi atau sulit kita penuhi. Misalnya pemenuhan seperti sampel. Sampel itu kalau misalnya sulit kita peroleh, kita bisa menggunakan statistik inferensial non-parametrik. Nah, jadi untuk melihat indikasinya itu bisa dari antara non-parametrik dan parametrik seperti yang ditanyakan oleh etika tadi, itu kita lihat dari pemenuhan dari syarat-syarat agar bisa dia disebut sebagai parametrik. Nah, untuk mengatasi tidak terpenuhinya syarat itu, maka para ilmuwan mengajukan yang namanya statistik inferensial non-parametrik. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa tidak diperlukannya pemenuhan karakteristik populasi, terutama yang berkaitan dengan data yang harus berdistribusi normal. Kemudian, tidak sensitif terhadap observasi atau data yang bersifat outliers. Outliers ini yang misalnya ada di luar dari populasi. Kemudian relatif lebih mudah non-parametrik ini dibandingkan dengan parametrik. Bisa digunakan untuk semua jenis data baik berskala nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Bisa digunakan untuk menganalisis data berjumlah besar maupun berjumlah relatif kecil. Misalnya datanya hanya 30 atau misalnya kurang. Tapi bukan juga cuma 1 atau 2 ya. Jadi ada keunggulannya, terutama dalam konteks masalah data yang membutuhkan biaya yang besar untuk dikumpulkan. Nah, kita lanjutkan. Untuk bisa kita mengeksekusi biasanya analisis statistik non-parametrik, ya, kita perlu memahami, karena dia bersifat inferensial, kita perlu memahami variabel dan hipotesis. Ini sangat penting bagi Anda di S2, apalagi kalau akan melanjutkan di S3 ya. Untuk itu kita perlu coba melihat bagaimana terminologi yang terkait dengan variabel dan hipotesis. Sebagaimana kata variabel, maka kita bisa mendefinisikan variabel sebagai segala sesuatu yang bervariasi dalam pengertian memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya kalau Anda sebut X, dia sebagai variabel, maka dia memiliki lebih dari satu nilai.
Apa lawan daripada variabel? Ya, konstanta. Kalau konstanta itu ya nilainya 1. Jadi kalau variabel itu misalnya, saya kasih contoh, Anda punya potensi A, Anda punya usaha X. Nah, potensi itu ada pada diri Anda, kemudian X itu variasi sesuai situasi dan kondisi dan apa yang Anda harapkan. Tapi kalau dikatakan konstanta, dia adalah sesuatu yang sudah fix. Ya, nah, dia memiliki satu nilai. Nah, variabel-variabel dalam suatu penelitian, ya, itu memiliki bentuk atau jenis yang beragam. Ya, jangan mengharapkan sesuatu itu akan seragam. Contoh misalnya kualitas beton. Kualitas beton itu tidak mungkin dia seragam. Nah, tapi bagaimana kita berusaha untuk misalnya membuat dia seragam agar kekuatan yang ada dalam beton itu merata. Makanya di beton itu biasanya ada kemungkinan gagal misalnya 95% dari kualitas atau mutu yang sudah ditetapkan. Berarti maksudnya kalau misalnya betonnya berapa MPa, berarti di dalamnya itu tidak berarti bahwa semua nilai yang ada di dalam struktur beton yang bermutu misalnya 22,5 MPa itu akan senilai dengan 22,5 MPa. Bahkan mungkin ada yang tidak seperti itu. Itu yang disebut dengan keragaman. Nah, demikian juga seperti kalau di uji marsal. Uji marsal itu misalnya stabilitas sekian 700, 800. Dia akan bervariasi. Karena karakteristik segala sesuatu yang ada di alam ini bersifat random, variabel. Sesuatu bersifat acak dan bervariasi. Nah, selanjutnya, variabel itu kita dapat klasifikasi sebagai variabel independen dan dependen. Apa itu independen? Independen itu kita kenal sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Atau seperti tadi, independen itu kita sebut sebagai faktor-faktor. Ya, sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu yang kita sebut dengan variabel dependen atau variabel terikat. Kalau di Indonesia itu disebut variabel terikat, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kemudian variabel independen adalah variabel yang diasumsikan berperan sebagai faktor, ya sudah dijelaskan tadi, yang memprediksi atau mempengaruhi variabel lain. Sementara dependen yang diasumsikan memiliki variasi nilai atau skor yang bergantung pada variabel independen. Contoh, jika Anda punya pandangan bahwa pendapatan itu akan meningkatkan kebahagiaan, maka pendapatan itu bisa kita sebut sebagai variabel independen. Sementara kebahagiaan sebagai variabel dependen. Jadi bahasanya di sini kebahagiaan tergantung pada pendapatan. Ya meskipun banyak faktor lain, jadi bukan hanya pendapatan. Tentu ada faktor lain. Tapi untuk memberi contoh kepada Anda bahwa pendapatan mempengaruhi tingkat kebahagiaan. Ya kalau enggak ya
Ibu-ibu kalau habis beras kan tidak bahagia. Marah-marah pasti sama suaminya. Nah, kemudian ada keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen yang dinyatakan dalam beberapa bentuk. Dalam beberapa bentuk melalui rancangan penelitian. Nah, disinilah peran daripada research design. Makanya kita harus pahami variabel, kita juga memahami hipotesis. Nah, kalau Anda nggak memahami variabel dan hipotesis, variabelnya, Anda punya hipotesis nggak akan pernah benar. Nah, penelitian korelasional atau non-eksperimen menunjukkan bahwa variabel independen diasumsikan berhubungan. Jadi kalau dalam inferensial itu kita coba melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Bagaimana variabel dependen menjelaskan variabel dependen atau bagaimana variabel independen memprediksi dependen, ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman tentang variabel itu sangat penting dalam proses riset atau dalam proses misalnya kita melihat suatu faktor-faktor yang mempengaruhi suatu proyek. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi proyek apa saja? Itu kita sebut variabel independen. Jadi faktor-faktor itu kita sebut variabel independen. Nah, kemudian misalnya, biasanya kalau mahasiswa manajemen konstruksi itu, apa yang mempengaruhi keterlambatan suatu proyek? Atau misalnya apa yang mempengaruhi keuntungan sebuah perusahaan kontraktor? Apa yang mempengaruhi kinerja daripada misalnya Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah? Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya serapan anggaran. Nah, itu variabel dependen. Nah, maka misalnya jika tidak ada masalah, maka serapan anggaran akan bagus. Artinya ada faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Itu salah satu contoh untuk menunjukkan yang mana dependen, mana dependen, mana independen, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nanti sebentar kita diskusi. Ini Ibu Rika. Siapa lagi? Hadir, ya? Paul. Saya juga baru kali ini ya di angkatan 2000 berapa? 24, ya? Iya, Pak. Januari. Oh, kalau ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, kita sudah berbicara tadi tentang variabel, sekarang kita lihat hipotesis. Apa jenis-jenisnya? Ini bisa terbaca ini?
Bisa, Bisa? Pak. Iya, Bisa. bisa Pak. Bisa. Oke. Peran variabel independen dalam menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen secara ilmiah dinyatakan dalam hipotesis. Kalau secara ilmiah kita harus sebut bahwa, oh begini, hipotesisnya bahwa jika hujan misalnya, jika sering hujan di lokasi proyek, maka proyek berpotensi besar akan terlambat. Kalau proyek jalan ya. Nah itu dalam penelitian kita sebut dia sebagai hipotesis. Bagaimana membuat hipotesis? Itu sangat penting bagi Anda. Untuk membuktikan apakah duga-duga kita atau dugaan kita itu masuk akal. Karena hipotesis itu meminta apa yang kita ajukan harus masuk akal. Seperti misalnya, dalam perencanaan dan pengendalian proyek, Anda sudah pernah kuliah itu kan, ada yang disebut dengan hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan antara aktivitas dalam suatu proyek. Tidak mungkin kita kerjakan misalnya lapis perkerasan sampai aspalnya kalau kita tidak mengatur juga drainasenya ya. Itu salah satu. Di mana logikanya? Kalau kita nggak pernah ngatur drainasenya, nanti apa yang kita buat itu ya akan cepat rusak. Nah, jadi biasanya kita ketika menghubungkan sesuatu, kita menggunakan hipotesis. Itu yang disebut dengan cara ilmiah. Hipotesis juga bisa digunakan untuk memprediksi hubungan asosiasi, korelasi antara dua variabel atau lebih. Demikian pula bisa juga untuk melihat perbedaan antar kelompok menyangkut variabel tertentu. Hipotesis yang terkait dengan aspek kausalitas itu disebut sebagai hipotesis kausatif, terutama dalam penelitian eksperimental untuk memprediksi efek suatu perlakuan. Ya, perlakuan variabel independen terhadap dependen. Mari kita lihat hipotesis hubungan itu. Yang pertama, itu hipotesis nihil. Ini bahasa orang psikologi ya. Atau biasa kita kenal dengan H absis 0. Kemudian yang kedua adalah hipotesis perbedaan atau alternatif. Jadi hipotesis alternatif ini menyanggah atau bertolak belakang dengan hipotesis nihil tadi. Kemudian hipotesis alternatif bisa dia searah, bisa juga dia dua arah resiprokal. Searah itu kan sudah pada umumnya ya, misalnya seperti tadi, jika hari hujan, orang malas untuk keluar rumah. Atau misalnya jika hujan sering turun di lokasi proyek, maka proyek bisa kemungkinan akan terlambat. Atau jika tenaga kerjanya kurang, maka proyek kemungkinan terlambat karena ada kaitannya tenaga kerja dengan produktivitas. Kemudian hipotesis yang sifatnya resiprokal dua arah.
Jadi timbal balik dia. Contoh, apakah agama seseorang mempengaruhi perilaku profesinya atau perilaku profesinya yang mempengaruhi agamanya, cara beragamanya? Jadi apakah cara beragama seseorang mempengaruhi caranya dalam kinerja profesinya atau kinerja profesinya yang mempengaruhi caranya beragama atau kinerjanya dalam beragama. Itu sesuatu yang bersifat resiprokal atau timbal balik. Jadi hipotesis-hipotesis ini harus kita nalar dengan baik sehingga proposisi yang kita ajukan atau pernyataan yang kita ajukan dalam hipotesis itu dapat dibuktikan atau masuk akal. Nah, ini penting ini. Kita lanjutkan lagi. Hipotesis nihil atau null hipotesis atau hipotesis adalah hipotesis yang memprediksi tidak adanya signifikansi hubungan antara variabel atau perbedaan antar kelompok menyangkut variabel tertentu. Jadi hipotesis nihil ini atau null ini ya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat atau yang erat antar variabel atau antar kelompok data ya. Nah, kemudian hipotesis alternatif atau alternate hipotesis adalah hipotesis yang memprediksi adanya signifikansi atau hubungan antara variabel atau perbedaan kelompok menyangkut variabel tertentu. Ini sangat penting bagi kita karena banyak orang yang tidak memahami secara jelas sebenarnya apa itu hipotesis nihil atau null hipotesis dan alternate hipotesis. Nah, hipotesis alternatif ditujukan untuk menolak kebenaran hipotesis nihil tadi. Jika hipotesis alternatif terbukti benar, maka hipotesis nihilnya harus gugur atau disangkal kebenarannya. Atau sebaliknya, jika hipotesis alternatifnya tidak terbukti benar, maka kita harus menerima hipotesis nulnya atau hipotesis nihilnya. Artinya kita tidak mampu menyangkal kebenaran yang ditetapkan atau yang diajukan pada hipotesis nihil tadi. Oke. Kita coba, ini masih 33 ya, banyak pesertanya ya. Kita lanjutkan. Untuk memahami atau mengkalkulasi ataupun menggunakan komentar, silakan. Mana duluan? Kualitatif atau kuantitatif? Biar masuk sedikit ke filsafat. Kuantitatif, Pak. Kuantitatif, Pak. Oh, kuantitatif. Ada alternatif lain? Alternate? Siapa? Ada berapa orang yang kuantitatif, berapa orang yang kualitatif? Nah, hampir sebagian besar orang teknik berpandangan kuantitatif itu duluan. Tapi yang perlu kita pahami, bagaimana sesuatu itu mengada. Ketika Anda mau menulis angka 2, apakah dia sebelumnya kualitatif atau kuantitatif? Ketika Anda belum tuliskan, Anda akan menuliskan angka 2 di kertas,
apakah dia kualitatif atau kuantitatif? Apa yang ada di akal Anda itu adalah kualitatif. Ya kan? Bukan begitu? Apa yang Anda tulis juga itu bukan angka 2. Angka 2 itu ada di kepala Anda. Yang Anda tuliskan itu, kalau kita tanya apa yang ada itu, kertas dan tinta. Angka 2-nya ada di kepala Anda semua. Nah, misalnya, di belakangnya Ibu Etika, nah, apa itu yang tertulis? Yang tertulis itu ada di bacaan kita. Tapi materialnya itu adalah tinta dan kertas. Nah, ini yang penting juga kita pahami. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke derajat skala pengukuran. Dalam statistik, setiap variabel dikuantifikasi ya. Jadi dia dari kualitatif, kemudian kita kuantifikasi. Jadi dari pikiran yang sifatnya abstrak atau kualitatif, kita kuantifikasi menjadi tulisan. Atau kalau bahasa itu simbol-simbol. Bahasa itu adalah simbol komunikasi. Nah, seperti ini kan. Nah, ini yang saya tulis ini apa? Ini adalah bukan kertas dia. Dia abstrak. Tapi Anda mengerti tentang apa yang saya tulis ini. Karena dia berupa simbol. Huruf, angka, kemudian disusunlah huruf itu menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Nah, mari kita lihat. Variabel berskala nominal disebut variabel kategoris atau memiliki nilai yang kualitatif, bermanfaat untuk klasifikasi atau memberikan identitas dan label. Kemudian variabel nominal bisa bersifat dikotomi atau memiliki dua nilai dan bersifat politomi atau memiliki lebih dari dua kategori nilai. Variabel nominal dikotomi maupun politomi bisa bersifat diskrit atau saling pisah secara mutlak atau bersifat kontinum. Kontinum itu kontinu ya, atau bersifat tidak saling pisah secara mutlak. Misalnya suhu, tidak mungkin ada suhu itu melompat dari suhu 20 derajat menjadi 40. Dia akan melalui 30, dia akan melalui 29. Ya, itu yang disebut dengan kontinu. Supaya Anda bisa mengetahui bahwa ada yang diskrit, ada yang kontinu. Nah, kemudian ada variabel berskala numeris yang bersifat kuantitatif, bisa memberi informasi mengenai lebih besar atau lebih kecilnya suatu variasi skor dari variabel. Jadi seperti angka 1 dengan 2 kita bisa mengetahui. Makanya dia bersifat numeris atau numerik. Bersifat angka-angka. Nah, oleh karena itu komputer itu hanya tahu 0 dengan 1. Kemudian dieksekusi. Nah, yang numerik itu bisa bersifat ordinal, bisa dia interval, bisa juga dia sebagai rasio. Kita masih, supaya tadi yang namanya parametrik, non-parametrik bisa kita lebih pahami. Kalau dikotomi distrik, itu misalnya seperti diskrit, maka itu seperti jenis kelamin. Nah, ya. Di mana kategori laki-laki dan perempuannya bersifat diskrit.
tidak ada yang namanya setengah laki-laki, setengah perempuan. Ya, jadi tidak ada. Nah, oleh karena itu dia disebut sebagai sesuatu yang sifatnya eh, disk, diskrit. Jadi dikotomi diskrit. Dikotomi kontinuum, kegagalan atau kesuksesan dalam ujian itu hanya disebut gagal dan lulus. Nah, dia tidak, di sini dikatakan kontinuum karena dia didiskontinukan pada nilai 50. Jadi kalau misalnya di atas 50 disebut lulus, di bawah 50 disebut tidak lulus. Ini contoh. Politomi diskrit itu misalnya data yang sifatnya seperti misalnya nama atau merek sepeda motor, ya, ya, di mana Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki sifatnya diskrit, tidak ada kategori tengah, tidak ada motor antara Yamaha dan Suzuki. Ya, misalnya ini contoh, supaya bisa Anda tahu. Kalau kita mau mengukur itu harus kita lihat datanya, model apa, kategori apa datanya itu ya. Nah, di sini sangat penting ketika Anda misalnya suatu saat nanti meneliti atau melakukan suatu pengkategorian, Anda harus pahami ini datanya apa. Datanya bersifat kontinu atau diskrit ya. Nah, kemudian apakah dikotomi kontinu atau dikotomi diskrit atau politomi diskrit. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. A, B, C, D memiliki skor IQ misalnya 140, 120 sampai dengan 70. Kalau kita buat sebagai skala numerik ordinal, maka kita sebut yang 140 itu 4. Yang 120 3. Yang 90 2. Yang 70 1. Nah, dia ordinal ordo. Artinya kita melihat yang terbesar, kita kasih poin yang besar. Nah, kemudian skala numerik interval. Nah, kalau interval dia kita lihat ada selisih skor 100 A 140, B 120, selisih skornya 20. Nah, kemudian kalau seperti numerik rasio kita bisa ketahui bahwa ada berat benda 150 kg, benda lain dinyatakan berapa kali lipat misalnya dari preferensi kita tentang berat suatu benda atau jarak suatu kota. Nah, kemudian ini ada karakteristik jenis skala kesimpulannya untuk pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini yang harus Anda pahami nanti. Nah, skor angka kualitatif kalau nominal. Dia hanya sekedar pemberian label. Yang nilai 0 itu kategorisasi. Kemudian data ordinal, data interval, dan data rasio. Kita skalakan pengukurannya. Jadi ini sebenarnya cara kita untuk mengukur dalam proses misalnya riset, penelitian. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat fungsi skor, apa gunanya itu angka-angka. Itu hanya untuk menunjukkan, kalau dia nominal hanya menunjukkan bahwa oh dia berbeda dengan misalnya yang lainnya. Kalau dia ordinal, dia menunjukkan peringkat. Ya. Nah, kalau interval, dia menunjukkan sesuatu pengurangan penambahan. Nah, rasio pengurangan penambahan perkalian pembagian. Fungsi skor angkanya ya. Nah, jaraknya ini kita perhatikan ordinal interval rasio. Itu jarak ordinal itu tidak selamanya tidak sama ya. Tapi kalau dia interval, itu dia menuntut untuk jarak antar skor itu sama. Demikian juga dengan rasio. Nah, itu karakteristik
jenis-jenis skala dalam pengukuran statistik non-parametrik. Nah, selanjutnya, kita lihat jenis statistik non-parametrik itu. Bisa kita misalnya jumlah variabelnya, tipe variabelnya, ya, tipe variabel dependennya, dia ordinal. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau dia independen, maka independen ordinal, maka dependennya ordinal. Ya, mana yang bisa? Kita tinggal milih nanti. Kemudian teknik apa yang kita gunakan untuk melihat data-data ini? Nah, ini ada uji hubungan yang disebut dengan Spearman-Rho. Ini ahli statistik ini ya. Kemudian ada korelasi poin biserial. Kemudian ada korelasi P, ada korelasi Kramers ya. Nah, untuk menguji perbedaan antara suatu data, kita bisa lihat ada Manwitz-nya tes, kemudian Wilcoxon, kemudian Kruskal, Friedman, ANOVA, Cochrane tes. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Mungkin perkembangannya juga sudah mulai banyak yang berkembang di jurnal-jurnal yang baru, tapi pada dasarnya ini untuk fondasi dasar Anda untuk mengeksekusi atau menggunakan statistik non-parametrik. Nah, selanjutnya saya akan berikan alat-alat bantu atau software untuk statistik non-parametrik. Anda bisa mendownload di sini untuk mengeksekusi sebagai alat bantu. Yang pertama itu Jeffrey Amazing Statistic Program. Ini bisa Anda download gratis. Nah, untuk mengeksekusi statistik. Kemudian ada SPSS, saya kira itu sudah sering kita dengar. Kemudian ada Stata, kemudian ada SAS, kemudian ada SEMPLS. Nah, sekarang kalau dalam tools untuk analisis penelitian biasanya saya kemarin menggunakan Structural Equation Modeling, partial least square. Jadi SEMPLS ini bisa Anda belajar di YouTube, Anda bisa pelajari juga di banyak materi-materinya. Kemudian, kita bisa juga menggunakan maximum likelihood estimate. Jadi, pada prinsipnya, statistik non-parametrik ini bagaimana kita melihat hal yang bersifat kualitatif, itu bisa kita bawa ke kuantitatif. Karena kehidupan kita ini, itu umumnya bersifat tidak bisa langsung kita kuantitatif. Ya, saya kira barangkali untuk materinya, untuk pendahuluan ini, ya pengantar statistik non-parametrik, ini bisa sampai di sini dulu. Nanti kita coba nanti mungkin akan berdiskusi tentang beberapa penggunaan software. Nah, tapi yang paling utama itu adalah bagaimana Anda bisa membuat hipotesis. Kemudian bisa mengklasifikasi yang namanya kemana data-datanya. Kemudian menentukan skala pengukuran yang tepat dari suatu data yang akan Anda ambil. Misalnya kalau di dalam teknik sipil ya kadang-kadang kita ngukur sesuatu harus ada alat ukurnya ya. Kalau kita mau mengukur jalan panjangnya harus pakai meter. Tapi bagaimana kalau mau mengukur misalnya kinerja dari suatu institusi atau suatu perusahaan. Nah, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, lebih jauh lagi karena manusia sifatnya misterius, ya, maka pengukuran-pengukuran non-parametrik ini sangat dibutuhkan
Nah, jadi dengan non-parametrik biasanya kita bisa mengukur hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dengan statistik parametrik. Karena statistik parametrik itu mensyaratkan beberapa hal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, tapi pada dasarnya statistik non-parametrik biasanya lebih cenderung untuk pengambilan keputusan yang sifatnya inferensial. Jadi hal yang tidak bisa tercover dalam parametrik bisa kita menggunakan non-parametrik. Saya kira barangkali untuk sementara penjelasannya demikian. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, Mangga. Pak Tony. Izin Pak, bertanya. Tadi dalam penyusunan hipotesis dikenal dengan dua istilah, hipotesis nol dan hipotesis apa tadi? Alternate, ya. Internet. Ah, yang selama ini yang saya ketahui bahwa dalam penyusunan sebuah penelitian yang umumnya dipakai itu adalah hipotesis alternate. Ya, Yang saya baru tahu ini hipotesis nol karena tadi disampaikan bahwa hipotesis nol itu adanya ketidakhubungan antara dua variabel. Kira-kira bentuk penelitian seperti apa yang bisa kita eh, buatkan hipotesis nol ini, Pak? ya misalnya tidak ada hubungan antara antara hujan misalnya, curah hujan dan produktivitas di lokasi proyek konstruksi. Kita bisa sebut begitu. Kemudian hipotesis alternatifnya ketika kita uji, ya, misalnya rupanya ada hubungan, berarti hipotesis nolnya kita tolak. Ya, jadi seperti itu cara berpikirnya ya. Jadi dua ini selalu ada di dalam hipotesis. Kalau misalnya yang mana kita buktikan, kalau alternate-nya yang misalnya membuktikan signifikan, misalnya tadi kalau misalnya kita mau tolak bahwa tidak signifikan curah hujan terhadap misalnya keterlambatan proyek, ya ketepatan waktu proyek ya, itu salah satu contoh. Nah, karena variabel-variabel yang mempengaruhi suatu proyek itu banyak, bukan hanya curah hujan. Nah, bahkan kadang-kadang pernah ada dulu kontrak yang tidak mempertimbangkan yang namanya curah hujan. Oh tidak, kamu kan sudah tahu curah hujan di situ begini, sehingga kamu bisa melaksanakan dengan waktu kontrak yang telah disepakati. Jadi ketika orang mau ngontrak, ya tentu dia sudah pertimbangkan itu. Jadi untuk membuktikan, ketika Anda akan membuat alasan kenapa proyek terlambat, Anda harus buktikan bahwa hujan itu mempengaruhi produktivitas, bukan dengan data yang diajukan berapa hari hujan, hujannya hujan yang gimana, ya. Nah, kalau kita hanya secara umum ya sudah banyak hujan, ya orang juga kalau orang yang apa kalau proyek yang dulu-dulu ya terima saja, oh ya oke banyak hujan. Tapi kalau sekarang kan bisa diminta, coba buktikan bahwa hujan itu mempengaruhi pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan. Saya kira gitu, Tony. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kayak gitu ya. Nah, jadi nanti coba Anda membuat hipotesis-hipotesis. Itu sebenarnya hipotesis itu membuat kita berpikir. Nah, supaya apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung kita ini sebagai pemikir,
kita mikir untuk melakukan sesuatu, ya kita berhipotesis, kemudian kita buktikan. Apakah hipotesis kita itu benar atau tidak, ditolak atau diterima ya. Nah, jadi ada statement awal, kemudian ada statement untuk pembuktian. Kalau dia signifikan, mempengaruhi, atau signifikan perbedaannya, maka di situ kita memilih. Nah, oleh karena itu non-parametrik ini penting untuk Anda dalam pengambilan keputusan. Oke, saya kira barangkali demikian. Fitriani, Ya, Pak. gimana? Ada pertanyaan atau pernyataan? Ada yang saya mau tanya sedikit, Pak. Ya, mangga. Tentang ini non-parametrik ini. Apakah ada standar untuk jumlah data terkecil misalnya, Pak? Misalnya kayak kita ada responden atau kuesioner, apakah ada standar data terkecilnya, Pak? Berapa kira-kira respondennya begitu? Iya. Ya. Terima kasih ya. Nah, itu menjadi perdebatan juga dalam ilmiah ya. Karena kalau kita punya distribusi normal, sudah jelas berapa dia punya responden misalnya. Nah, oleh karena itu muncul ini statistik non parametrik yang misalnya digunakan untuk menentukan atau mengambil keputusan dengan data-data yang sifatnya terbatas. Tapi bukan untuk disengaja ya, kalau datanya bisa diambil, ada masalah. Tapi kalau terbatas, ya tentu kita harus menggunakan data yang terbatas itu, kemudian bagaimana kita menjustifikasi agar dia bisa diterima secara ilmiah. Jadi kalau Anda menetapkan sesuatu itu tadi bahwa, oh kalau yang begini harus datanya begini. Nah, data ini harus begini. Nah, artinya begini, sampling itu dilakukan sebenarnya untuk mewakili populasi. Sampling itu juga macam-macam, ya. Ya, Pak. Tapi paling tidak, kalau kita menggunakan statistik non parametrik, dapat diakui sebagai penyelidikan atau penelitian ilmiah. Karena memang ada pandangan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan statistik non parametrik dan dengan data misalnya tadi ada contohnya itu yang seperti tadi 30 responden. ya ini ya misalnya Iya. atau kurang ya bisa saja bisa saja begitu Fitrian. Iya. Makanya banyak juga mahasiswa itu terkendala data. Tapi dengan begitu, dengan kita menggunakan statistik non parametrik sudah memiliki pegangan untuk misalnya dijadikan sebagai karya ilmiah. Karena ada data yang memang Anda harus tunggu misalnya 30 tahun baru bisa diada. Baru bisa lengkap. Tidak mungkin karena kita memiliki jangka waktu yang terbatas. Nah, sehingga kita perlu misalnya mencari jalan untuk menganalisis dan memberi argumentasi terhadap setiap keputusan yang kita ambil. Saya kira barangkali demikian, Fitriani. Iya. Makasih, Pak. Jesse, 24014, ada? Kalau Sirin Salsabila? Abdul, siapa nih? Agil Munawan, ada masukan atau pertanyaan? Nah, coba kalau misalnya ini minggu depan, sebelum
kita kuliah, Anda kirimkan ke kita, kirim yang namanya hipotesis. Hipotesis terkait dengan manajemen konstruksi untuk pengambilan keputusan. Kalau bisa demikian. Jadi tugasnya itu membuat hipotesis terkait dengan yang mana faktor, mana faktor atau independen, mana yang dependen. Ya, tugasnya Baik, itu Pak. Iya, mana yang dependen, mana independen ya. Jadi iya, Pak. tugasnya, nah, tapi terkait atau konteksnya harus konstruksi ya, manajemen konstruksi. Iya, iya, Pak. Anda bisa lihat itu penelitian-penelitian pengaruh antara ini dengan ini. Ketika dia sebut pengaruh, maka dependennya itu apa faktor yang mempengaruhi, kemudian apa yang dia pengaruhi. Nah, kayak gitu. Silakan lihat di jurnal-jurnal itu banyak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya. Kemudian dia uji apakah betul faktor itu yang mempengaruhi atau tidak. Apakah dia signifikan mempengaruhi atau tidak. Nah, sehingga kita bisa mengambil keputusan, oh ini faktor yang paling mempengaruhi. Yang paling signifikan dalam pengaruhnya terhadap, misalnya contohnya keterlambatan proyek, kegagalan konstruksi, apalagi kasus korupsi. Nah, coba, bisa saja itu. Faktor-faktor di proyek yang mempengaruhi kenapa orang korupsi misalnya. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi mutu beton, faktor-faktor yang mempengaruhi apalah. Macam-macam itu bisa. Faktor yang mempengaruhi sedimentasi, kalau yang keairan. Ya, faktor yang mempengaruhi kegagalan bendungan. Faktor yang mempengaruhi, ya. Nah, tapi Anda harus tahu bahwa secara filosofis bahwa engineering itu tidak lebih dari framing. Framing itu bagaimana kalau tujuan tidak tercapai, tujuan yang dirubah. Nah, jadi saya temukan bahwa teknik itu begitu sifatnya. Oleh karena itu, teknik membutuhkan yang namanya need requirement. Jadi, penentuan kebutuhan itu harus betul-betul didalami sehingga program-program dalam pembangunan atau di tiap-tiap dinas itu betul-betul yang menjadi kebutuhan dan bisa dilaksanakan. Jessica sudah tadi. Siapa lagi nih? Di random aja. Nah, Pak Iswan SA, ada? Ada nggak? Iswan. Ada Pak, hadir Pak. Oh, ada. Nah, iya. Iya, jadi boleh ya dibuat nanti apa yang menjadi faktor, apa yang menjadi dampak. Bisa juga lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi polusi udara di Kota Palu. Apa saja yang Anda identifikasi. Nah, kemudian Anda susun hipotesisnya bahwa pembakaran sampah misalnya tidak, nah, hipotesis nolnya ya, tidak berpengaruh terhadap polusi di Kota Palu. Nah, berarti ada faktor lain. Jadi kalau nol hipotesisnya kita tolak, berarti ada faktor lain yang harus kita cari. Kalau Agil Munawan, ada? Ada Pak. Oh ya. Oke. Ada pertanyaan, Agil?
Belum ada ancang-ancang tesisnya ya, belum. Belum ada, Pak. Belum. Belum untuk sekarang, Pak. Tidak, ini kan cara. Misalnya ini, kalau Anda mau mikir untuk tesis nanti, Anda harus mulai cari apa faktornya, apa yang menjadi dampak. Nah, demikian juga ketika Anda mau mendesain suatu konstruksi, Anda harus memahami faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi proses desain, yang mempengaruhi hasil desain. Nah, demikian. Jadi kayak gitu. Pak, Ya, saya mau bertanya. ada? Saya Mau bertanya? Iya, Pak. Rika Madina. Iya, Mangga, Rika Madinah. Mangga, silakan. Gini Pak, Bapak kan tadi kasih tugas buat hipotesis untuk minggu Iya. depan sebelum kuliah. Yang saya mau tanya, sebelum kita menentukan hipotesis itu, kita buat dulu daftar faktor-faktor apa yang menimbulkan hipotesis tersebut, Pak. Ya. Faktor-faktor, terus dampaknya. Nah, jadi faktor, jadi di situ nanti ada variabel dependen, ada variabel independen. Yang independen itu kan tidak dipengaruhi toh, tapi dependennya yang dipengaruhi. Seperti tadi saya katakan, jika hari hujan ya tidak banyak orang keluar. Atau misalnya jika banyak hujan turun di lokasi proyek, maka proyek akan terlambat. Proyek jalan misalnya ya. Kan tidak ada yang mau atapi itu jalan misalnya. Jadi tidak ada yang bisa atapi jalan itu kalau orang kerja jalan. Nah, harus ke sana horizonnya ke konstruksi. Ya. Nah, dari situ sebenarnya dari cara ini misalnya kita membuat hipotesis atau memikirkan yang dengan cara yang terstruktur, maka kita mudah untuk membuat tugas akhir. Toh? Nah, karena kita tahu, oh antara ini dengan ini. Jadi hubungan antara tenaga kerja dengan produktivitas atau capaian prestasi, misalnya kemajuan progres pekerjaan di lokasi proyek. Nah, hubungan antara misalnya keterampilan tukang dengan kualitas produk konstruksi. Itu kan ada kaitannya. Jadi kita mikir, tentu kita harus punya ilmu pengetahuan. Mana yang signifikan, mana kira-kira. Tapi untuk membuktikan bahwa di lokasi proyek kita dia signifikan atau di daerah Sulawesi Tengah dia signifikan, kita harus uji secara statistik dengan mengumpulkan data. Nah, begitu Rika. Jadi itu membantu kita untuk mikir. Di situ juga kita akan mikir yang mana yang mendahului, mana yang mengikuti. Mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi. Ngerti ya? Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Itu masalah logika atau mantik. Logika ya. Jadi nalar kita. Iya, saya kira itu barangkali Rika. Ada yang lain lagi? Atau ada lagi ada feedbacknya? Nah, mau nanya? Mangga. Silahkan. Silahkan, kalau ada lagi. Izin Pak, Ya, silakan. Arthur. izin Pak. Saya punya hipotesis ini Pak, sudah lama saya pikirkan, tapi pembuktian secara ilmiahnya itu yang agak sulit saya mau buktikan Pak. Terkait, saya berpikir terkait faktor tukang. Faktor tukang ini di SNI itu faktor kecepatannya itu pasti tukang itu dianggap semua sama. Sementara ketika kita berpindah daerah, misalnya ke Sulawesi Tengah, pasti kecepatan
tukang yang dari Jawa dengan yang di Sulawesi Tengah itu berbeda, Pak. Ya. Itu yang hipotesis saya. Cuma pembuktiannya itu yang saya bingung bagaimana. Karena kita sebagai akademisi kan harus kita buktikan, Pak, itu. Bahwa kalau kita bilang kecepatan tukang di Sulawesi Tengah itu tidak secepat yang tukang dari Jawa, pembuktiannya itu seperti apa? Jadi begini, saya jawab ya. Yang pertama, hipotesisnya ada perbedaan antara tukang dari Jawa dengan tukang yang berdomisili di Sulawesi Tengah terhadap produktivitas konstruksi, terhadap kemajuan pekerjaan. Ya, itu dulu state-nya ya. Ada perbedaan, berarti harus dibuktikan. Nah, apakah dia berbeda atau tidak? Nah, tadi kan kita sudah pelajari. Nah, non-parametrik itu bisa digunakan sebagai cara untuk menguji apakah pernyataan atau hipotesis Anda itu benar. Nah, caranya ambil data. Jadi kelompok tukang Sulawesi Tengah Anda ambil datanya. Kalau misalnya dia pasang batu, kemudian kelompok tukang dari Jawa Anda lihat bagaimana dia pasang batu. Anda ukur misalnya di lapangan. Ketika dia mulai pasang batu, Anda jalankan stopwatch. Berapa meter bujur sangkar dia misalnya per jam. Dia bisa dapat. Misalnya pasang batu merah ya. Nah, begitu juga tukang dari Jawa, Anda ambil datanya, tukang dari Anda. Nah, data ini yang dikumpulkan nanti diuji. Apakah dia sama atau berbeda melalui tadi statistik non-parametrik. Inferensial ya, statistik inferensial. Nah, itu gunanya. Nah, misalnya ada perbedaan operator dari Jawa dengan operator yang di Sulawesi Tengah. Ada perbedaan kalau kontraktor daerah yang mengerjakan dengan kontraktor dari luar. Misalnya. Nah, itu begitu dia punya jalan nalar. Nah, gitu Arthur. Ya. Nah, jadi bagus itu Anda mulai berpikir ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Hipotesis alternatifnya tidak ada perbedaan. Nah, kalau misalnya Anda katakan tidak ada perbedaan, misalnya hipotesis nol hipotesisnya, tidak ada perbedaan antara tukang dari Jawa dan tukang lokal. Nah, Anda buat dia punya hipotesis alternate bahwa ada perbedaan. Kalau Anda sudah buktikan misalnya ada perbedaan, nah di situ kalau dia signifikan hasilnya, maka Anda akan tolak bahwa sama saja tukang dari Jawa dan dari daerah Sulawesi Tengah misalnya. Seperti itu, Arthur. Nah, jadi pembuktian kita kalau hipotesis nanti. Makanya tadi saya sudah jelaskan mengenai kalau seperti waktu tadi. Waktu itu kontinu kan sifatnya ya. Dia punya data nanti, data waktunya, variabel waktunya kontinu. Variabelnya, variabel apa yang Anda mau lihat? Apakah jam mulai kerjanya, atau misalnya proses kecepatan kerjanya, atau jam berapa dia berhenti kerja, itu kan data itu. Nah, data semua itu. Nah, kemudian variabel lain lagi itu kualitasnya. Kualitasnya. Jadi sisi lain lagi itu kalau kualitas Anda mau uji. Sama, mungkin bisa sama dari sisi waktu, tapi hasil kerja ditinjau dari aspek kualitas itu berbeda. Karena ada kaitan antara kualitas dan waktu. Ada kaitannya itu. Jadi kan kalau di manajemen konstruksi itu scope, waktu, biaya mutu, waktu. Ini sudah ambil manajemen konstruksi kan? Sudah ya? Sudah. Biaya mutu waktu. Nah, kemudian itu tiga variabel yang mempengaruhi misalnya. Nah, terus Anda masuk ke dalam produktivitas. Nah, kalau produktivitas dengan kualitas, makin cepat suatu pekerjaan, makin apa dia?
Apakah kualitasnya makin tinggi kalau kecepatannya tinggi? Belum tentu. Bisa saja karena terburu-buru jadi sesuatu. Logikanya sesuatu yang terburu-buru biasanya kualitasnya rendah. Nah, oleh karena itu ada kualitas optimum dengan produktivitas yang optimum juga. Nah, dalam konteks yang Anda punya kasus tadi. Bisa itu jadi tugas akhir itu. Nah, cuma Anda harus ambil data. Ketika dia kerja suatu proyek, ambil data. Misalnya orang lokal semuanya itu perbandingan kelompok ya. Perbedaan. Untuk menguji perbedaan antara tukang yang dari Jawa dan tukang lokal. Kayak gitu dia. Gimana? Ilham ada pertanyaan atau pernyataan atau perannya Paramita? Ada nggak? Anda sudah harus mulai lihat-lihat mana Anda punya tugas akhir, mau kemana, supaya jangan nanti sudah selesai kuliah baru mau kiri kanan ini. Bahkan mungkin kadang-kadang orang dia ngambil dulu datanya, itu bisa cepat selesai itu. Andi, Izin Pak, mau bertanya lagi boleh? ya silakan. Melanjutkan tadi contoh kasus dari Pak Arthur, Mm-mm. jika saya ingin menguji kuat tidaknya hubungan kausatif antara beberapa variabel, misalkan begini, kan tadi contoh kasusnya dari Pak Arthur, itu perbedaan antara tukang Jawa dengan tukang Sulawesi dalam Ya, produktivitas kerja. Nah, setelah itu, setelah diteliti ternyata ada beberapa eh, penyebab. Misalkan skill tukang tersebut, keterampilan. Kemudian dua itu habit, kebiasaannya. Atau ya, bisa juga eh anunya apa? Temperamennya, Pak. Sifat ya. tersebut. Antara tiga variabel ini saya ingin menguji mana yang paling berhubungan dengan produktivitas tadi. Itu bagaimana caranya mengukur itu, Pak? Dengan Ah, apa? Kemudian pakai eh, apa? Cara perhitungan seperti apa? tadi kan harus ambil data kan? Nah, contohnya, bagaimana mengukur temperamen? Nah, itu kan psikologis itu ya, psikologi. Mengukur temperamen. Nah, bagaimana mau diangkakan itu temperamen? Ya, temperamen itu gimana mau diangkakan? Nah, tentu kita harus punya kiat-kiat ya, sebagai orang yang akan mendalami itu. Oh, kalau cepat marah, disinggung sedikit cepat marah, oh sangat temperamen. Kita kasih angka 5 dari sisi temperamennya. Kalau dia sangat sabar, oh kita kasih poin 1 misalnya. Biar dikorek, biar dia apa, dia nggak ini. Jadi konteks temperamen itu ya, atau ya bisa saja temperamen apakah dia kita lihat sebagai hal yang positif atau negatif. Nah, jadi kita harus tahu betul, makanya tadi saya sudah jelaskan bagaimana ukuran-ukurannya, bagaimana cara kita mengukur tadi ya. Nah, itu ya. Ukurannya. Nah, skala-skala pengukuran. Jadi skala pengukuran itu kan menentukan, ya, menentukan kita punya variabel itu, ya, skala pengukuran. Ada namanya nominal, ada dia ordinal, ada dia numerik, ada dia. Nah, tapi pada prinsipnya dalam numerik, ya, dalam numerik itu bisa kita
buat skala-skalanya ya. Kita buat skalanya. Jadi kalau dia sangat temperamental sampai dengan sangat sabar. Jadi itu yang kita coba buat angka-angkanya kalau tadi kita mau kuantitatifkan. Misalnya tadi juga variabel yang Anda katakan, apalagi tadi ada 3 ya. Iya, Itu bisa kebiasaan, habit. kebiasaan. Habit itu apa dia punya ukuran? Dia responsivitasnya responsif atau gimana? Kebiasaan misalnya, kalau dari sisi kebiasaan itu seperti bangun pagi. Iya, Pak. Biasa Jam tukang kebiasaan siap juga waktu. jam berapa mulai kerja. Kalau di Palu ini saya bangun saya biasa jalan misalnya jam 8 itu belum terlalu ramai kalau di Palu ini. Kalau di Bandung misalnya jam 4 udah ramai, bahkan jam 3, jam 2 kadang-kadang sudah ada orang yang melakukan perjalanan menuju tempat kerja. Itu habit ya. Itu seperti habit. Jadi habit itu harus ada ukurannya. Makanya harus Anda tahu sedikit itu gunanya ini. Non-parametrik ini termasuk sebenarnya ilmu psikologis juga yang perlu kita tahu. Bagaimana orang itu. Bagaimana manusia. Karena dia tidak seperti material atau benda. Dipindah ya enggak. Tidak merespon kalau seperti material. Mengapa manajemen konstruksi butuh ilmu-ilmu seperti ini, non-parametrik? Ya, karena itu kita berhubungan dengan manusia, banyak berhubungan dengan manusia. Mungkin demikian ya, Andi, siapa tadi? Tony, Pak. Iya, ya. Jadi Kemudian itu metode sudah apa, mulai ya, Anda metode sudah apa yang mulai mikir. dipakai umumnya untuk mengukur kuat tidak hubungan antara berapa variabel, terutama yang tadi itu, Pak? Metode. Jadi untuk mengukur itu kan nanti ada tools tadi ya, ada tools yang harus kita gunakan. Tadi ada beberapa tools yang sudah yang saya sudah berikan itu. Misalnya ini ya, ini ada yang terakhir ya, teknik uji hubungan. Toh, ada Spearman Rank Toro ya, ada korelasi poin biserial, ada korelasi V, ada korelasi Kramers ya. Itu untuk menguji hubungan. Untuk menguji perbedaan, seperti misalnya tadi yang dari Jawa dan dari Sulawesi itu ada bisa Wilcoxon, ada Kruskal, ada Friedman, ANOVA, ada Cochrane ya. Jadi diuji. Saya kira barangkali itu. Mungkin seperti itu. Jadi itu anunya. Kemudian Lailatul Mukarramah ini ada pertanyaan? Muhammad Siddiq, Muhammad Siddiq ini. Lailatul Mukarramah. Tidak ada, Ada- Pak. Tidak ada? Oh ya, nggak apa-apa kalau nggak ada. Muhammad Siddiq. Pak, saya mau bertanya tentang apa kan biasa kalau di penelitian itu kan ada nilai atau apa namanya Variabel. skala Skala. ya skala misalnya atau frekuensi itu menentukannya itu Pak dari kita sendiri atau kita bagaimana cara menentukannya itu Pak kan biasa 1 sampai 5 ada yang Ya. Jadi alat ukur namanya itu. Sama dengan meter toh. Tapi kita kalau penelitian kualitatif, kita bikin dulu meternya. Meternya kita bikin dulu. Oh, kalau dia begini tinggi, sedang, rendah. Ya. Jadi di situ logika. Ketika Anda mau menentukan cepat, agak cepat, lambat. Agak lambat, sangat lambat. Itu kita berdasarkan apa yang kita hadapi di dunia ini. Ketika kita menghadapi perilaku manusia, kita tentukan
Sama dengan misalnya keyakinan. Nah, keyakinan itu ada yang yakin sedikit, atau ada yang ragu, ada yang sangat yakin, sampai ada yang bilang hakul yakin. Jadi itu parameter ukuran-ukuran keyakinan misalnya. Nah, ada setengah-setengah. Nah, ya jadi memang begitulah manusia begitu. Nah, kalau material misalnya dia mulai dari sangat keras, nah, lunak. Nah, kita lihat kan, kemudian orang buat dia punya aturan. Oh, kalau begini, seperti misalnya, oh diuji dia, Los Angeles Test. Nah, itu kan dari kualitatif untuk mengukur kekerasan daripada misalnya batuan misalnya. Jadi kita ini kalau di kualitatif harus membuat alat ukur dulu. Nah, kalau yang kuantitatif itu langsung begitu kau ukur suhunya ada alat ukurnya Celcius. Nah, kalau misalnya mau ukur panjang sudah ada meter dipakai, toh? Tapi kalau kita meneliti kadang alat ukurnya kita buat dulu, ya. Nah, baru kita ngukur. Nah, begitu dia. Nah, jadi seperti Anda katakan, bagaimana cara menentukan 1, 2, 3, 4? Ya, itu tadi. Ada yang ordinal, ada yang misalnya seperti merek motor. Nah, kalau merek Suzuki, merek apa ya tadi kan datanya harus kita sebut data nominal. Oh, tidak bisa diukur istilahnya dibandingkan misalnya toh karena dia punya hanya kodifikasi saja atau kategorisasi. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau meneliti, ukurannya dulu kita buat. Nah, disinilah biasa mahasiswa terhambat ketika di manajemen konstruksi mengukur orang ini gimana ini? Tidak ada alat ukurnya. Bikin dulu alat ukur. Kayak gitu. Begitu Muhammad Siddiq. Kita bikin ukurannya. Jadi logika, kemudian kita punya akal harus betul-betul tahu apa masalahnya itu. Dari situ kita mulai, oh kalau mau diukur ini masalah ini, ininya yang menjadi indikator, ini yang menjadi ukuran-ukurannya. Kemudian antara ini dengan ini yang harus kita hubungkan. Nah, muncul yang namanya hipotesis, yang mana dipengaruhi, mana mempengaruhi. Kira barangkali begitu Muhammad Siddiq ya. Iya, Nah, Pak. kemudian Nuni barangkali mau Nuni. ada Nuni Suci. Saya ini belum kenal-kenal semua ini. Ya, enggak. Silakan. Belum ada, Pak. Oh, belum. Munkis. Munkis Mindola. Munkis. Ya Pak, izin Pak. Mungkin Ya, mungkin silakan. mau diskusi sedikit Pak terkait dengan eh, rencana usulan judul tesis saya nanti Pak. Ya, Mungkin nanti itu berkaitan dengan manajemen konstruksi juga Pak. ya, Itu kan terkait dengan pengambilan penyusunan hipotesisnya nanti ke saya itu mungkin di situ nanti ada terkait dengan waktu Pak. Jadi ya, misalkan kemarin itu dari pekerjaan untuk waktu pekerjaan itu tadinya itu misalkan begini Pak, dari hipotesis yang pertama itu untuk waktu pekerjaan itu dari sekian pokoknya kita kan saya kan di pekerjaan jalan Pak, ya, itu 1 kilometer mungkin untuk pekerjaan jalan itu membutuhkan waktu selama ya, 1 bulan. Nah, kemudian eh, kita karena mungkin ada beberapa alasan, jadi yang tadinya 1 kilometer itu dikerjakan dalam waktu 1 bulan, kita kerjakan selama 2 bulan. ya. Nah, itu nanti bagaimana itu Pak ininya di Nah, hipotesisnya saya nanti itu Pak bagaimana Pak? jadi itu Anda kan sudah bisa menalar. Maksudnya suatu pekerjaan 1 bulan dilaksanakan 2 bulan. Nah, Iya, jadi ada, jadi hipotesisnya yang pertama bisa dia disebabkan oleh penetapan 1 bulan itu yang tidak rasional,
bisa juga pelaksanaannya yang memang ya produktivitasnya rendah, faktor Iya. variabelnya ya, produktivitas yang rendah. Karena bisa saja orang ketika mengestimasi menentukan 1 bulan itu keliru. Kan misalnya kita toh mau masak nasi kan ada waktunya, baru dia bisa masak. Toh? Kalau seperti masalah durasi proyek ya, nah, itu membutuhkan waktu tertentu. Ah, tidak bisa misalnya saya katakan ada ibu disuruh bilang, kok mau masak 1 menit saja sudah harus masak. Nah, bisa. Tapi memang di zaman yang pragmatis sekarang ini, coba Anda perhatikan. Saya bawa lagi ke contoh. Anda suka makan pisang yang dikarbit atau yang masak di pohonnya? Saya nanya nih sama Mungkis. Iya Pak, iya. Jadi ada waktu normal yang misalnya menurut secara alami bisa dikerja misalnya 1 bulan kah, atau 2 bulan, atau 3 bulan. Makanya penentuan waktu proyek itu harus kita pahami betul ilmunya. Contoh misalnya, saya pernah itu punya pengalaman. 3 bulan untuk mengerjakan proyek penjara, apa namanya itu? Ya penjara, apa namanya Lapas itu Pak. ya? Lapas sekarang ini dihaluskan. 2 lantai ini, kita sudah tahu bahwa beton itu bisa punya kekuatan untuk lantai 1, sehingga bisa lanjut lantai 2-nya. Harus kita hitung berapa lama waktu beton supaya dia bisa kuat. Sehingga dengan demikian, kita bisa menentukan durasi tiap pekerjaan dan waktu kontrak yang rasional. Memang di dalam proyek Anda sering diperhadapkan. Ya kalau Anda tidak bisa, Anda mundur. Makanya pada saat itu ya saya katakan, siapa yang punya besi, yang sudah punya besi, ya itu yang mungkin bisa dimenangkan di tender. Atau kemudian disiapkan harus lembur. Jadi kita menentukan waktu yang secara rasional bisa dicapai. Ada juga yang mengatakan bahwa sudah tambah sumber daya, tambah sumber daya. Iya, tambah sumber daya kan bukan berarti bisa seperti kekuatan beton, meskipun mau tambah sumber daya ya bisa saja tambah misalnya dengan aditif untuk mempercepat pengerasannya, tapi tidak selamanya bisa kita capai. Bahkan kalau kita tambah aditif bisa berisiko. Nah, itu yang kita perlu pertimbangkan. Saya kira barangkali Anda punya tadi itu harus dicek dulu ketika menentukan 1 bulan per kilometer jalan, itu masuk di akal tidak? Kemudian lokasinya di mana? Situasi Iya yang Pak, soalnya Nah, soalnya sudah di ini Pak. Eh, mau 1 bulan 2 bulan ini Pak sama saja Pak, pasti terlambat juga proyeknya. Itu yang menjadi kendala nah, di lapangan kayaknya Pak. jadi nanti Anda mencari faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan di situ. Pasti ada yang sangat signifikan mempengaruhi. Maksudnya ada sesuatu yang betul-betul itu faktornya. Nah, kalau Anda mau ke situ, boleh juga. Jadi faktor yang mempunyai keterlambatan proyek di ini, kemudian case tadinya, kemudian apa yang menarik sehingga, karena biasanya proyek bermasalah itu kadang-kadang dari manajemennya, baik manajemen owner maupun manajemen kontraktor, manajemen konsultan, atau desain yang banyak tidak lengkap, biasanya juga begitu. Sehingga ketidakpastiannya meningkat. Ketidakpastian meningkat menyebabkan pengambilan keputusan di lapangan tidak bisa akurat. Saya kira itu barangkali Mungkis. Ini Iswan,
barangkali terkait dengan hipotesis. Mungkin ada tugas akhir nanti yang sudah dipikir-pikir. Anda harus pikir-pikir memang sekarang, jangan nanti sudah sudah selesai kuliah baru mau cari-cari, lama pasti itu. Ya, silakan Iswan. Ya Pak, belum ada Pak. Oh, belum. Muhammad, siapa tadi? Ini 24013. Untuk sekarang belum ada, Pak. Oh, belum. Ini macam Reza, sekenal Pak, ini Reza, Eca Pak. ini. Oh, Reza Siap, ini. siap. Nur Fadila. Mana ini Nur Fadila kayak ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Iya, Pak. Terus siapa lagi nih? Kita etika sampai jam berapa? Sudah sampai jam berapa kita jadwalnya? Saya biasanya kalau udah gini, Kalau offline, Pak. iya kalau waktunya sudah cukup, tapi kalau ya kalau belum, enggak apa-apa. Iya, Pak. Kita diskusi-diskusi mengenai hipotesis. Imelda gimana? Ada masukan kayaknya Imelda ini. Tidak, Pak. Silakan Imelda. Tidak, Pak. Belum ada. Imelda. Imelda Lapoliwa Ya, ini. hadir, Pak. Ada masukannya Imelda atau mau? Belum ada saat ini, Pak. Oh, Ya, belum. Nah, Sirin Salsabila. Belum ada Iya, juga. belum ada juga, Pak. Belum ada. Siapa lagi? Sudah ya, kayaknya. Nuni, Tony sudah. Arthur sudah. Munci sudah. Abdul Latif? Enggak. Sudah. Boleh satu Pak. Boleh. Dua juga boleh. Ini Pak, kan biasa kalau dalam model statistik itu saya pernah dengar ada beberapa yang mengeluarkan faktor koreksi dari hasil ininya, surveinya. Nah itu bagaimana kira-kira kita bisa tentukan faktor koreksinya biar datanya kita bisa ditentukan juga. Jadi begini. Itu kita memang kalau di dalam ilmu teknik, dan itulah sebenarnya kenapa teknik itu muncul. Kalau kita pelajari, asal-usul munculnya itu ilmu teknik. Saya itu kemarin waktu sekolah ini mencari tahu itu. Bagaimana itu ilmu teknik sampai dia ada. Jadi pada dasarnya ilmu teknik itu selalu bagaimana mencapai tujuan. Kalau tujuan misalnya tidak bisa dicapai, tujuan yang dirubah. Nah, itu cara-cara teknik itu. Apa yang perlu kita lihat di situ? Bahwa kita ini, kalau cerita data tadi kenapa harus dikoreksi, itu karena kita meyakini adanya ketidakpastian. Ya, ada ketidakpastian. Misalnya Anda merencana misalnya S2 mau selesai 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Karena setiap langkah Anda itu diiringi oleh ketidakpastian. Oleh karena itu, data itu biasanya dimanipulasi. Bukan manipulasi dalam artian tapi memang juga bahasanya itu manipulasi data. Apalagi dalam situasi saat ini di mana kita kadang-kadang menggunakan tools komputer untuk mengiterasi. Nah, itu juga nanti Anda akan lihat bagaimana ada yang namanya error, ya.
Error itu boleh di dalam ilmu pengetahuan. Error dalam artian kita melihat ada ketidakpastian, dan ketidakpastian itu yang perlu kita buat dia menjadi lebih kecil atau errornya lebih kecil. Orang selalu menganggap semakin banyak data, maka semakin sempurna suatu hasil pengujian, hasil analisisnya. Tapi di dalam statistik ada pengumpulan data ketika dia sudah jenuh, maka dia tidak akan berubah lagi. Di sini pentingnya kita memahami yang namanya ketidakpastian. Ya, jadi itu haknya Tuhan itu, ketidakpastian. Setiap orang beragama pasti dia yakin dengan adanya ketidakpastian. Demikian juga ilmuwan. Dia yakin akan ketidakpastian. Nah, itulah sebenarnya kenapa teknik berusaha mendekati kepastian. Tapi kalau kita pelajari ilmu teknik itu banyak melalui asumsi-asumsi. Demikian juga kita statistik itu banyak dilandasi oleh asumsi-asumsi. Sehingga kita menyiapkan ruang untuk mengakomodasi ketidakpastian itu. Jadi yang Anda katakan tadi ada namanya koreksi, bahwa hasil uji statistik itu perlu memang dikoreksi. Karena memang meskipun datanya lengkap, kadang-kadang perlu ada salah hitungnya, ada salah pakai rumus, ada salah pakai model yang mana, yang tidak menunjukkan kenyataan. Sementara kita ini selalu berusaha bahwa apa yang kita lakukan itu bagaimana dia menjadi suatu kenyataan. Sama dengan model. Model itu adalah hanya gambaran dalam kondisi yang lebih kecil atau sempit atau dalam kondisi keterbatasan data. Sehingga dimodelkan. Jadi biasa kita sebut dengan model konseptual. Jadi kalau konsep itu belum tentu pasti sama persis ya, tapi seperti itu dia. Begitu dia Abdul Latif. Jadi kalau statistik dikoreksi itu biasa saja. Baik, Pak. Iya, iya. Ihsan bagaimana Ihsan? Sudah? Ihsan tadi. Paul gimana Paul? Masih pas? Silakan. Gimana? Atika? Belum, Pak. Belum. Menyimak dulu ya. Muhammad siapa nih sebelahnya Atika? Ya, Muhammad H. Siapa? Muhammad Sebelum Pak. Masih belum. Hardianti. Ya Muhammad ya, coba Muhammad Hafid, enggak? Belum Pak. Belum ada. Oh belum. Ya Hardianti? Belum ada juga, Pak. Oh belum. Iya Yanuar. Ada Pak. Belum. Maya. Belum, Pak. Belum. Terus Abdul, siapa tadi itu? Oke. Iya, saya kira etika gimana? Selanjutnya, Iya, Pak. gimana? Ya, sudah di screenshot yang hadir? Pak, sudah. Iya. Nanti dikirim ke saya, nanti kirim juga ke Pak Wayan. Kuliah pertamanya Anda tampilkan aja yang kuliah perdana di yang depannya ya. Sudah di screenshot tadi yang Pak. judulnya. Oh, Judul.
Jul belum Pak. Boleh nanti minta file Oh, nanti saya yang kirim tadi aja Bapak share. Iya. oh ya, nanti dikirim ke grup saja ya. Iya. Ya, oke. Saya tidak ini, saya nanti tinggal ngitung aja Anda punya daftar hadir ya. Iya, Pak. Jadi saya kira kita udah paham semua. Ya kalau nggak hadir ya gimana caranya. Penting juga itu. Jangan nanti orang tidak sekolah tiba-tiba dapat gelar. Jadi itu bukti otentik bagi Anda sendiri bahwa Anda mengikuti proses. Kita ini 3 jam apa berapa? Apa 1 jam? Tengah 1 jam 1 Pak. jam. Yang lebih-lebih dikit ya. Kalau saya mah malam begini enggak apa-apa. Kalau mau diskusi boleh. Iya Pak, baik siap. Terutama tugas akhir ya, tugas akhir supaya Anda ilmiah. Dalam konteks ada analisis statistiknya. Kalau S1 dulu kan Anda ya deskriptif saja kan? Bla bla bla, cerita. Kalau S2 harus ada dasar apa statistiknya, paling tidak hitungannya yang memang betul-betul bisa menggambarkan Anda sebagai seorang yang memperoleh capaian magister. Ya oke. Indah, gimana? Saya kira barangkali sudah cukup. Ya, Pak. Ya, saya kira barangkali demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa jadi amal. Ya, baik. Amin. Amin, Pak. Dan kalau ada yang kurang, mohon maaf, nanti kita berusaha sempurnakan. Saya kira barangkali demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama.